Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana binuril Islam waj'alna quwwatan lil ijtihad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Karomah, kajian Ramadan bersama Mathari'ul Falah yang berbahagia. Tidak lupa senantiasa kita doakan para masyayikh Mathari'ul Falah agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore kali ini, saya di sini akan menyampaikan suatu hal, yakni terkait hadis-hadis tarawih. Lalu, sebenarnya apa sih arti tarawih itu sendiri? Tarawih merupakan bentuk jamak dari mufrad tarwihah. Ibnul Mandur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan bahwasanya tarawih jam'un min tarwihah, yang artinya istirahat sejenak. Jika dikaitkan dengan konteks masa dahulu, umat Islam melakukan tarawih di sela-sela dengan ibadah yang lain. Bisa dengan tawaf, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka dari itu muncullah sebutan sholat tarawih. Lalu, kapan sholat tarawih itu mulai dilaksanakan? Sholat tarawih sudah dilaksanakan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salatihi. Pada masa itu, waktu malam hari, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah pergi pada malam Ramadan, yang mana waktu itu Rasulullah menjalankan sholat di masjid, sehingga orang-orang mengikuti Rasulullah dalam mendirikan sholat itu. Fa'asbahan nasu fatahaddatsu fajtama'a aktsaru minhum fasallu ma'ahu. Lalu pada hari berikutnya kumpullah orang-orang lebih dari hari yang pertama itu dalam mengikuti sholat bersama Rasulullah. Fa'asbahan nasu fatahaddatsu fakathura ahlul masjidi minal lailati tsalitsati. Begitu juga pada malam yang ketiga, hingga fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashalla bi sholatihi. Kemudian falamma kanatil lailatur rabi'ah, pada malam yang keempat, ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li sholati subhi. Umat waktu itu sudah berkumpul di masjid dan jumlahnya lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Namun, mereka menunggu Rasulullah dan Rasulullah tidak hadir di masjid pada malam itu. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nasi fatashahhada thumma qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum walakinni khasyitu an tufrada 'alaykum fata'jizu anha. Lalu pada esok harinya Rasulullah menemui mereka dan Rasulullah berkata, sesungguhnya aku tidak hadir ke masjid hanya karena khawatir jikalau semakin banyak orang yang mengikuti sholatku pada malam Ramadan ini, kelak akan diwajibkan sholat ini. Fatwufya Rasulullah wal amru ala zalik. Dan kemudian Rasulullah wafat dan ibadah sholat ini berjalan sebagaimana yang diajarkan pada masa Rasulullah. Pelaksanaan sholat tarawih dengan berjamaah ataupun sholat dengan sendirian berjalan hingga masa Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada sebagian orang yang mendirikan tarawih berjamaah di masjid, ada juga yang sendirian di masjid juga. Lalu ketika tiba pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan umat pada masa itu agar mendirikan sholat tarawih dengan berjamaah.
sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibni Abdul Qari dalam Sahih Bukhari. An Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu an lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Waktu malam hari itu Sayyidina Umar bin al-Khattab bersama Abdurrahman ibn Abdul Qari ke masjid. Fa'idan nasu auza'un mutafarraquna yusallir rajulu nafsihi. Kemudian dia menemukan orang-orang sedang mendirikan tarawih. Ada yang sebagian mendirikan sholat tarawih secara munfarid atau sendirian, wa yusallir rajulu fa yusalli bi sholatihi rahtu, dan ada juga yang menjalankannya dengan berjamaah. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Mulailah inisiatif Sayyidina Umar. Saya berpendapat akan lebih baik atau akan lebih indah jika mana saya mengumpulkan umat ini untuk mendirikan sholat tarawih secara berjamaah, atau dalam redaksi dikatakan ala qari'in wahidin, dengan imam satu. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Umar ini bermaksud menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imam dalam sholat jamaah itu. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Dan akhirnya saya di sini Abdurrahman bin Abdul Qari keluar pada malam yang lain atau malam selanjutnya, dan orang-orang melaksanakan sholat tarawih berjamaah, yaitu dengan imam satu, sahabat Ubay bin Ka'ab. Lalu, kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab berani berinisiatif seperti itu? Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Akhir mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar berani melakukan itu karena tidak khawatir akan adanya kewajiban sholat tarawih. Jika dulu pada masa Rasulullah mengkhawatirkan akan kewajiban sholat tarawih itu, maka hilanglah kekhawatiran itu pada masa Umar, dikarenakan adanya perintah kewajiban tarawih atau sholat atau ibadah lainnya hanya ada pada masa Rasulullah, dan berhentinya wahyu juga pada masa itu. Sunnah tarawih ini berjalan dari masa ke masa, dari masa Sayyidina Umar hingga tabi'in, imam mazhab, ulama, dan masa sekarang. Maka sunnah ini bisa disebut sebagai sunnah mutawatirah. Karena kenapa? Sunnah ini berlanjut dari masa Nabi hingga sekarang. Dan sunnah ini tidak menyalahi aturan atau ajaran Nabi. Karena Nabi juga pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagimu untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Berlanjut pada keutamaan sholat tarawih itu sendiri. Kita sudah membaca tadi sholat tarawih dari segi bahasanya, makna dari kata tarawih itu sendiri, hingga sejarah pelaksanaannya secara munfarid, secara berjamaah. Maka kita perlu tahu juga bagaimana sih keutamaan sholat tarawih itu. Dalam hadis sendiri, khususnya Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengatakan bahwasanya keutamaan sholat tarawih itu sebenarnya ada dalam satu hadis yang tentunya sahabat sekalian pasti sudah hafal dan sudah tidak asing lagi. Hadis tersebut berbunyi, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Ramadana man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata waktu itu, tepatnya pada bulan Ramadan atau tentang bulan Ramadan. Barang siapa yang qiyamul lail, qoma di sini diartikan sebagai qiyamul lail.
Karena pada waktu Ramadan qiyamul lail di sini khususnya adalah sholat tarawih, maka yang dimaksud adalah sholat tarawih. Barang siapa yang menjalankan sholat tarawih imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kelak dosa-dosanya yang telah berlalu itu akan diampuni. Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni di sini terkhusus pada as-shaghair, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar atau al-kabair. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu yang tinggal separuh ini, karena kita udah sampai pada separuh Ramadan, agar lebih giat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu salat tarawih, tadarus Al-Quran, atau lain sebagainya. Khususnya kita niatkan sebagai bentuk qiyamul lail, yang mana agar kita diampuni dosa-dosanya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tarawih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.